Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 378. Pria berambut kuning telah meninggalkan stasiun lebih awal dari Dong Suebing dan melihat Dong Suebing dari seberang jalan bersama teman-temannya. Mereka mencibir dan pergi. Brengsek. Seragam taekwondo orang itu dari sekolah taekwondo Suyuan. Setelah mereka, Chen Dahui dan yang lainnya ingin bergegas maju. Dong Suebing menghentikan mereka. Terima kasih atas kekhawatirannya. Kalian semua harus menghindari hal ini. Dia berhenti dan menunjuk ke Yu Meixia. Bolehkah aku menyusahkan salah satu dari kalian untuk mengirim adikku kembali ke rumah sakit? Saya tidak ingin membiarkan dia kembali sendiri. Seorang pelajar Tiongkok langsung setuju. Yu Meixia panik. Kenapa kamu tidak kembali? Aku sedang memakai sesuatu. Kembalilah ke rumah sakit dulu. Dong Suebing menepuk tangan Yu Meixia. Lian bingung. Saudara Dong, apakah kamu tahu di mana sekolah Suyuan Taekwondo berada? Juga, apakah Anda semua sudah mengkonsolidasi alamat semua sekolah Taekwondo yang terlibat dalam pemukulan terhadap orang Tiongkok? Dong Suebing bertanya. Jawab Lian. Ya. Saya tahu alamat banyak sekolah tersebut. Apa yang ingin Anda lakukan dengan alamat-alamat itu? Dong Suebing mengangguk. Bagus. Lian, jadilah penerjemahku hari ini. Dong Suebing sangat tenang sejak awal kejadian ini. Namun Lian dan Chen Dahui mulai panik. Saudara Dong, saya bisa menjadi penerjemah Anda, tetapi bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan? Kemarahan Dong Suebing telah mencapai batasnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Menghina dan menyerang orang Tiongkok. Baik pihak berwenang tidak berbuat apa-apa. Baik sekolah taekwondo tidak mau meminta maaf. Baiklah aku akan memaksa mereka untuk sujud. Dong Suebing tidak bisa lagi menahan amarahnya. Citra dan reputasi publik, persetan. Jika saya tidak membuat keributan dengan sekolah taekwondo, saya akan mengubah nama keluarga saya. Kalian semua mengira kalian semua pandai bertarung. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Lian, ayo pergi. Dong Suebing berjalan menuju ke arah pria berambut kuning itu pergi. Lian tercengang. Apa yang akan kita lakukan? Dong Suebing menjawab dengan marah. Tantang sekolah taekwondo. Hah, menantang sekolah. Semua pelajar Tiongkok tercengang. Sore, pukul 13.30. Seoul, sekolah taekwondo Suyuan. Dong Suebing melihat papan nama dalam bahasa Korea di pintu masuk dan mengeluarkan sebatang rokok. Dia mengambil beberapa isapan untuk mempersiapkan diri, 5 detik, 10 detik, 15 detik. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Pria berambut kuning dan merah itu berasal dari sekolah ini. Siswa sekolah ini juga terlibat dalam penyerangan terhadap turis Tiongkok, kan? Lian menyeka keringat di dahinya. Ya tapi... Saudara Dong, kata Chen Dahui. Jangan gegabah. Kita hanya berlima, dan mereka setidaknya ada beberapa lusin siswa di dalam, dan semua instrukturnya adalah pemegang sabuk hitam. Siswa Tiongkok lainnya menambahkan. Itu benar, kita bisa memikirkan solusi lain untuk menyelesaikan masalah ini. Menantang sekolah sungguh. Sekolah taekwondo Suyuan adalah salah satu sekolah taekwondo terbesar di Seoul, dan mereka sangat kuat. Sedikit dari kita yang hanya sabuk kuning dan hijau. Tidak ada cara bagi kami untuk menang. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa agar sekolah taekwondo sukses di Seoul, instrukturnya harus kuat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Dong Suebing melihat mereka. Kalian semua tidak perlu melakukan apapun. Lian bertanya. Tetapi kamu sendiri, Saudara Dong, apakah kamu terlatih dalam seni bela diri? Dong Suebing menjawab dengan jujur. Tidak. Itu benar. Kita seharusnya tidak. Lian mencoba membujuk Dong Suebing. Tidak terlatih dalam seni bela diri bukan berarti saya tidak bisa bertarung. Dong Suebing menolak mendengarkan mereka. Jangan mencoba menghentikanku. Lian, ayo pergi. Lian, Chen Dahui, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengikuti di belakang Dong Suebing. Lian, Chen Dahui, dan yang lainnya tidak takut akan masalah dan marah dengan kesombongan Seoul Taekwondo. Tapi mereka mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Tidak peduli betapa terampilnya seseorang, ia tidak berdaya melawan sekolah taekwondo dan seluruh persatuan taekwondo. Dong Suebing terlihat kurus dan tidak kuat,
dan Chen Dahui merasa Dong Suebing mungkin tidak akan menang melawan mereka, apalagi menantang sekolah. Di dalam sekolah taekwondo, seorang staf wanita di konter depan sedang melakukan pekerjaannya ketika dia mendengar orang masuk. Ada yang bisa saya bantu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat pria muda di depannya memegang rokok yang menyala. Dia mengerutkan kening. Dilarang merokok di sini. Apakah kamu tidak melihat tandanya? Apa yang kalian semua inginkan? Dong Suebing berjalan ke depan dan mematikan rokoknya di meja kasir. Staf wanita itu berteriak dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya di sini untuk menantang kalian semua, kata Dong Suebing. Lian, terjemahkan padanya. Lian berkata dalam bahasa Korea. Kami menantang sekolahmu. Staf wanita itu tertegun selama beberapa detik sebelum mengangkat telepon untuk melakukan panggilan telepon. Sekolah taekwondo menghadapi tantangan hampir setiap tahun. Meski begitu, tidak ada satupun penantang yang berani membuang puntung rokok di meja mereka. Dong Suebing mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya ke dalam. Berhenti. Staf itu berteriak, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Dong Suebing ada di sini untuk melampiaskan amarahnya dan tidak peduli dengan peraturan dan ketentuan. Dia pergi ke ruang pelatihan di lantai 2 bersama Chen Dahui dan yang lainnya. Sesi pelatihan bagi sekitar beberapa lusin sabuk kuning sedang berlangsung. Ada yang melakukan peregangan, ada pula yang melatih gerakannya. Ini semua adalah siswa tingkat rendah. Dong Suebing tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menendang pintu hingga terbuka. Pintu masuk yang mengesankan. Sikap yang mengesankan sangat penting. Semua peserta pelatihan tercengang. Dong Suebing berteriak, minta semua instrukturmu untuk keluar. Saya ingin menantang mereka. Lian menerjemahkan untuk Dong Suebing. Peserta pelatihan taekwondo dikelompokkan berdasarkan warna ikat pinggangnya. Sabuk putih adalah level terendah, dan Anda bisa mendapatkannya setelah Anda membayar biaya pelatihan. Setelah berlatih beberapa saat, peserta pelatihan bisa mendapatkan sabuk kuning setelah tes sederhana. Itu berarti peserta pelatihan sabuk kuning ini semuanya berlevel sangat rendah, dan setelah sabuk kuning, ada sabuk hijau, biru, merah, dan hitam. Sabuk hitam juga dipisahkan dengan dan. Kebanyakan pemegang sabuk hitam adalah instruktur. Rambut kuning dan merah berada di tengah ruang pelatihan. Rambut merah adalah sabuk biru, dan rambut kuning adalah sabuk merah. Level mereka tidak rendah, dan sebagian besar instruktur akan meminta peserta pelatihan tingkat tinggi untuk melatih peserta pelatihan tingkat rendah. Tantangan. Rambut kuning itu tertawa. Pria berambut merah itu juga tertawa. Hahaha, apa aku mendengarnya dengan benar? Para peserta pelatihan sabuk kuning itu pun tertawa terbahak-bahak. Kalian semua ingin menantang sekolah kami hanya dengan sedikit dari kalian. Menurutmu tempat apa ini? Kalian semua melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang-orang berambut kuning dan merah adalah orang-orang yang menabrak saudari Yu dan menuduh Dong Suebing dan saudari Yu mencuri teleponnya. Dong Suebing segera memperhatikan mereka dan menatap mereka dengan dingin. Setiap orang yang mengenal Dong Suebing akan tahu bahwa dia pendendam dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Ada pepatah Tiongkok, anjing menggonggong tidak menggigit, dan kalian semua adalah jenis anjing seperti itu. Lian bermasalah. Dong Suebing berteriak, katakan pada mereka apa yang aku katakan. Lian mengulangi kata-kata Dong Suebing dalam bahasa Korea. Semua orang di aula pelatihan sangat marah, dan mereka semua ingin segera maju. Wajah pria berambut merah itu berubah dan mengangkat tangannya untuk menghentikan para peserta pelatihan. Dia memandang Dong Suebing dari atas sampai ujung kaki dan tertawa. Bagus, Anda cukup berani. Saya pikir selain mencuri, Anda tidak tahu apa-apa lagi. Oh, kapan kamu mengembalikan ponsel yang kamu curi dari kami? Dia menoleh ke pria berambut kuning, dan mereka berdua tertawa. Chen Dahui memarahi. Persetan denganmu. Dong Suebing menepuk bahu Chen Dahui. Melangkah lebih jauh dan tunggu aku. Dia beralih ke rambut kuning dan merah. Apakah kalian semua tidak akan memanggil kalian instruktur? Pria berambut merah itu tertawa. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya cukup untuk berurusan dengan orang seperti Anda. Dong Suebing mengangguk. Dia melepas mantelnya dan melemparkannya ke belakang. Saya tidak suka membuang waktu. Ayo mulai. Saya pernah mendengar Anda orang Korea membual tentang taekwondo, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri.
Baiklah, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Pria berambut merah adalah sabuk biru dan dianggap level menengah. Lian, Chen Dahui, dan yang lainnya mengkhawatirkan Dong Suebing. Jangan salahkan aku jika aku mematahkan tulangmu. Pria berambut merah itu tertawa. Dong Suebing mengangguk. Ini juga kata-kata yang ingin saya ucapkan. Pria berambut merah itu mencibir. Sebelumnya, ketika dia ingin menghajar Dong Suebing dan Yu Meixia, dia tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya karena mereka berada di depan umum. Tapi sekarang, Dong Suebing datang ke sekolahnya untuk menantangnya, dan ini adalah kesempatan baginya untuk tidak menahan diri. Berkelahi, pukul dia. Sekelompok peserta pelatihan sabuk kuning bersorak. Pria berambut merah itu tertawa dan memutar bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dan bergegas menuju Dong Suebing dengan gerakan kakinya. Dong Suebing tetap berdiri di sana, menatapnya. Pria berambut merah itu mengerutkan kening dan mengubah arah. Dia pindah ke sisi Dong Suebing lalu ke punggungnya. Dong Suebing masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia bahkan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan menutup matanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Dong Suebing. Lian khawatir. Apa yang sedang dilakukan kakak Dong? Kenapa dia tidak bergerak? Bagaimana aku tahu? Jawab Chen Dahui tanpa daya. Dia tidak bergerak, dan mengapa dia menutup matanya? Itu benar. Bagaimana dia akan melawan lawannya dengan mata tertutup? Pria berambut merah itu merasa sedang dipandang rendah oleh Dong Suebing, dan dia mengambil langkah besar ke depan menuju punggung Dong Suebing dan memberinya tendangan berputar. Ini adalah gerakan yang kuat, dan jika tendangannya mendarat di punggung Dong Suebing, bisa menyebabkan patah tulang. Saudara Dong, hati-hati. Tiba-tiba, Dong Suebing pindah. Dong Suebing masih menghadap lawannya dengan punggung dan sepertinya tahu di mana tendangan lawannya akan mendarat. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit ke kanan dan memberikan tendangan berputar tinggi. Ini adalah jurus taekwondo dan dapat menghindari tendangan pria berambut merah sekaligus menyerangnya. Tendangan Dong Suebing mendarat di bahu pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu masih berada di udara dan tidak bisa menghindarinya. Bam! Arg! Pria berambut merah itu berteriak kesakitan saat dia mendarat di lantai. Tapi pukulan Dong Suebing tiba sebelum dia bisa pulih. Bam! Pukulan itu mendarat di wajah pria berambut merah itu, dan darah muncrat dari hidungnya. Pria berambut merah itu berteriak kesakitan lagi, sebelum pingsan. Semua orang di ruang pelatihan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang menyangka pria Tiongkok berpenampilan kurus ini dapat meraih sabuk biru dalam hitungan detik. Yang lebih mengejutkan adalah, selama ini mata Dong Suebing terpejam. Pria berambut kuning itu sangat marah. Bajingan, Anda memintanya. Dong Suebing menatapnya. Apakah ini giliranmu? Pria berambut kuning itu memiliki sabuk merah dan hanya satu tingkat di bawah sabuk hitam. Dia memegang sabuk tertinggi di sekolah ini selain para instruktur. Dia bergerak dengan hati-hati menuju Dong Suebing dan tidak lagi meremehkannya atau menggunakan gerakan berlebihan untuk melawannya. 5 meter 4 meter 3 meter rambut kuning itu bergerak mendekat dengan tinjunya terkepal erat. Dong Suebing tidak bergerak saat dia melihat lawannya. Pria berambut kuning itu tiba-tiba melayangkan pukulan. Taekwondo jarang menggunakan pukulan. Beberapa kompetisi taekwondo memperbolehkan penggunaan pukulan, dan ada pula yang tidak. Namun teknik menendang merupakan bentuk serangan yang utama. Pukulan ini datang sebagai kejutan, dan bahkan peserta pelatihan sabuk kuning pun tidak menduganya. Tapi Dong Suebing tahu, saat pria berambut kuning itu melayangkan pukulannya, Dong Suebing mengangkat tangannya untuk mengambil pukulannya. Pria berambut kuning itu bereaksi cepat dan langsung menendang tubuh bagian bawah Dong Suebing. Keduanya berdiri sangat dekat, dan sangat sulit bagi Dong Suebing untuk menghindari tendangannya. Tapi Dong Suebing hanya mengangkat kakinya sedikit dan menginjak ke bawah. Semua orang di aula pelatihan mendengar jeritan kesakitan pria berambut kuning itu. Kaki Dong Suebing telah mendarat di pergelangan kaki pria berambut kuning itu. Dong Suebing telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan pergelangan kaki pria berambut kuning itu tertekuk dengan sudut yang canggung. Setelah itu, Dong Suebing memutar tangan pria berambut kuning itu dan menyikut rahang bawahnya. Bam! Pria berambut kuning itu terbang mundur dan pingsan di lantai. Darah dan beberapa gigi mengalir keluar dari mulutnya. Tersingkir dalam satu gerakan lagi. Itu terlalu cepat. Lian dan Chen Dahui pulih dari keterkejutan mereka dan mulai bersorak.
Ya, brengsek, kakak Dong, kamu hebat. Hahaha layani mereka dengan benar. Lian dan yang lainnya menyadari mengapa Dong Suebing berani menantang sekolah taekwondo sendirian. Dia mempunyai keterampilan untuk melakukan itu. Beberapa gerakan tadi terlalu kuat. Para trainee Korea itu kaget dan marah. Mereka segera berlari untuk membantu orang-orang merah dan kuning itu berdiri. Tiba-tiba, pintu ruang pelatihan terbuka, dan banyak orang masuk. Orang di depannya adalah pria parubaya dengan sabuk hitam. Dia adalah instruktur sekolah ini, dan sisanya di belakangnya semuanya adalah sabuk merah dan biru. Beberapa staf berjas juga berdiri di belakang. Ketika mereka melihat rambut kuning dan merah yang pudar, wajah mereka berubah. Pengajar, para peserta pelatihan sabuk kuning berteriak penuh semangat. Instruktur bertanya, apa yang sedang terjadi? Beberapa peserta pelatihan berlari untuk menjelaskan situasinya sambil menunjuk ke arah Dong Suebing dengan marah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.